Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Nur dan Dikda Inaya akan mempresentasikan tentang analisa media komunikasi pemasaran brand Apple untuk ujian tengah semester manajemen periklanan. Yang pertama, sekilas tentang Apple. Apple Inc. atau nama sebelumnya adalah Apple Computer Inc. merupakan produsen komputer, smartphone, tablet komputer, dan komputer software. Perusahaan personal komputer pertama yang sukses dan yang mempopulerkan graphical user interface dengan home base mereka yang bertepatan di Cupertino, California. Yang kedua adalah segmenting, targeting, positioning brand Apple. Segmenting mengembangkan produk-produknya berdasarkan siklus hidup, life cycle, usia, dan kebutuhan setiap customer-nya. Apple mengerti bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dan juga kebutuhannya tidak dapat ditangani menggunakan metode yang sama. Lalu adanya targeting, kalangan masyarakat urban menengah ke atas dengan rentang umur 18 sampai 45 tahun dengan gaya hidup modern yang memiliki kebiasaan hari-hari mengikuti tuntutan zaman. Positioning, Apple memposisikan dirinya sebagai produk eksklusif dengan harga yang premium. Juga hanya ingin menjual produk terbaik di kelasnya. Selanjutnya adalah iklan konvensional yang akan dijelaskan oleh Rick Dayman. Untuk iklan konvensional yang pertama yaitu billboard iPhone. Billboard merupakan suatu bentuk promosi iklan atau poster di luar ruangan yang memiliki ukuran yang cukup besar. Pada umumnya, billboard ini ditempatkan di area yang ramai dilewati oleh orang dan dipasang dengan ukuran yang cukup tinggi dan besar. Billboard juga biasanya berbentuk persegi dan dibuat dengan menggunakan bahan kayu, logam, fiberglass, kain, kaca, plastik, ataupun bahan lainnya. Pemasangan billboard ini biasanya berdiri sendiri, yaitu dengan konstruksi tetap. Namun, ada juga billboard yang dipasang pada bangunan lain, misalnya di atas toko. Untuk analisis billboard, tujuan komunikasinya yaitu untuk memberitahukan kepada target konsumen bahwa iPhone sangat menjaga privasi setiap penggunanya. Kelebihan dari billboard yaitu cakupannya yang cukup luas, dikarenakan bentuk yang besar dan biasanya tertampang jelas di pinggir jalan raya yang banyak orang beraktivitas. Namun kekurangannya adalah terdapat pada faktor eksternalnya, di mana cuaca sangat berpengaruh terhadap media ini. Seperti cat yang digunakan akan mudah luntur, tersapu angin, robek, maupun lainnya. Yang kedua adalah television commercials atau TVC. Nah, TVC merupakan media promosi yang mempromosikan suatu produk, ide, ataupun seseorang kepada publik dalam jumlah yang masif. Berangkat dari suatu ide dan dituangkan ke dalam storyline yang menarik dan persuasif. Selain itu, TVC merupakan media visual yang kuat karena tidak hanya mengandung gambar, tetapi juga suara yang mampu memikat dan memotivasi para penonton. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, keberadaan kopi dalam TVC digantikan oleh narasi atau cerita. Analisis TVC. Tujuan komunikasinya adalah sama seperti billboard, storyline dalam iklan TVC ini juga memberitahukan kepada target konsumen bahwa iPhone sangat menjaga privasi setiap penggunanya. Kelebihan penggunaan media TVC adalah iklan-iklan yang sering kita lihat khususnya di TV itu juga dapat menjadi penghibur dengan visualisasinya ataupun narasinya. Kekurangannya adalah biaya yang tinggi, terkadang juga pemirsa melewati iklan karena malas menontonnya. Yang ketiga ada print ads, yaitu MacBook. Print ads merupakan salah satu bentuk media promosi yang efektif dan sampai saat ini pun masih banyak digunakan, meskipun sekarang sudah ada teknologi yang berbasis paperless. Media promosi ini juga berpengaruh karena di dalamnya mengandung unsur visual sebagai bentuk kreativitas yang mempengaruhi audiens. Analisis print ads. Untuk tujuan komunikasinya, yaitu mempromosikan dan memberitahukan kepada target audiens bahwa salah satu produk ternama mereka, yaitu MacBook, dengan tagline "The most interesting book in the world", seakan menjelaskan bahwa MacBook ini memang adalah salah satu tablet komputer yang berkelas. Setiap orang pasti berminat untuk memilikinya dan menginam-inamkan mempunyai MacBook book dari Apple yang satu ini. Kelebihannya untuk penggunaan media print ads adalah sang kreator dapat bebas memvisualisasikan idenya, baik itu melalui ilustrasi maupun kopi. Selain itu, media cetak memungkinkan adanya kita untuk menjangkau halayak lebih luas. Kekurangannya yaitu target audiensnya terbatas terhadap jumlah media yang dicetak, dan terkadang pun tidak sesuai dengan target. Kemudian, jangka waktu pengiklanan yang singkat dan tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah iklan kontemporer oleh Apple.
Yang pertama adalah Apple Event 2021. Apple Event adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Apple sendiri guna memberitahukan kepada publik bahwa mereka akan mengeluarkan produk terbaru dalam waktu dekat. Pada 2021, Apple telah melakukan event ini yang juga mengkonfirmasi bahwa iPhone 13 dan produk terbaru lainnya akan segera dirilis. Tujuan komunikasi dari penyelenggaraan Apple Event 2021 adalah untuk memperkenalkan kepada publik bahwa adanya produk terbaru dengan software baru dari Apple. Biasanya dilakukan setiap tahun, acara ini juga dapat meningkatkan brand awareness terhadap Apple dan meningkatkan jumlah pembelian produknya. Pada dasarnya, Apple Event adalah acara produk launching. Kelebihannya, informasi yang baik dan lengkap. Pesan bisa dipahami oleh kita dengan baik karena dapat dilihat berkali-kali. Lalu salah satu media yang paling efektif karena adanya uji coba, dan yang terakhir ada mudah untuk mengendalikannya. Kekurangannya biaya yang mahal, customer datang hanya untuk mengikuti kegiatan eventnya, bukan untuk mengenal lebih dalam tentang produk, dan perbedaan waktu penyelenggaraan event. Selanjutnya ada Apple Sponsorship in the Brit Awards 2018. Pada The Brit Awards ini, Apple ikut memeriahkan acaranya. Mereka memeriahkannya dengan menjadi sponsor utamanya. Khusus laman resminya di regional Inggris, Apple memasang banner cukup besar. Pengguna pun diajak untuk menyaksikan berlangsungnya acara The Brit Awards 2018 ini yang dialirkan melalui aplikasi dari Apple, yaitu Apple Music. Untuk menyaksikannya, pengguna harus sudah tercatat sebagai pelanggan Apple Music. Apple pun dalam kesempatan ini merilis video iklan baru untuk mempromosikan Animoji. Iklan yang ditayangkan ini berjudul Animoji Panda. Tujuan dari komunikasinya yaitu yang pertama, memasang iklan di lokasi kegiatan atau liputan untuk dapat menjangkau orang yang banyak. Yang kedua, untuk menciptakan atau mempertahankan citra perusahaan Apple. Yang ketiga, untuk membangun citra perusahaannya. Yang keempat, meluncurkan suatu produk baru. Yang kelima, sebagai pemasaran internasional. Kemudian yang keenam, merangsang para konsumen untuk menggunakan produk ini. Kelebihannya, yang pertama lebih efektif karena tidak memerlukan promosi lainnya lagi. Yang kedua, bisa sebagai alternatif promosi. Yang ketiga, dapat lebih efektif karena saat mensponsori acara yang berkaitan dengan produk. Yang keempat, dapat menjangkau halayak yang ramai. Kekurangannya yang pertama, memberikan gambaran produk terkadang secara berlebihan. Yang kedua, untuk sponsorship ini memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk yang ketiga, yaitu penjelasan produknya terkadang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang terakhir, adanya produk placement Apple di dalam suatu film. Produk placement merupakan penempatan suatu produk, sebuah brand, atau nama perusahaan di dalam film atau program televisi dengan tujuan promosi. Tujuan komunikasi dari produk placement pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan brand awareness dengan cara mencuri perhatian penonton. Tujuan lainnya untuk menciptakan citra baik terhadap suatu brand atau suatu perusahaan dengan pesan dan makna yang tersirat. Kelebihannya, menjangkau halayak yang lebih luas dan global melalui industri film dan program televisi. Relatif lebih murah dari cara media promosi lainnya. Dan lebih mudah untuk meningkatkan brand awareness suatu produk. Kekurangannya, kompetisi dengan brand lain yang ditempatkan atau dipromosikan di dalam media TV atau film yang sama. Penempatan produk dalam adegan negatif dapat menimbulkan citra negatif pada produk tersebut. Dan yang terakhir adalah screen time yang terbatas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.